Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini admin akan membawakan alur cerita manhwa baru. Dan ini adalah sinopsis tentang manhwa ini. Dalam persaingan sengit antara para kesatria di dataran utama Shuan, para kesatria melatih tubuhnya, mengkultivasi meridian bela dirinya, dan mencapai inti langit dan bumi. Mereka terus memperkuat diri melampaui batasan alam manusia. Kesatria kita, Lu Hao, sejak kecil diperlakukan tidak adil oleh klannya sendiri. Untungnya, Lu Hao membangkitkan darah naga suci. Dari situlah, dengan tekad tak tergoyah, ia bangkit perlahan menghadapi berbagai ancaman dan mencapai puncak kekuatan, serta memecahkan misteri yang menyelimuti kehidupan masa lalunya. Chapter dibuka dengan memperlihatkan situasi di sebuah daerah yang dimana saat ini hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Di sebuah ruangan, ada seorang pria yang berada di tempat tidurnya, yang sedang berusaha mengambil air minum yang berada di atas meja yang tidak jauh dari tempat tidurnya. Dengan gemetaran, pria itu menjangkau gelas minuman tersebut, namun terlihat setelah mengambil air itu, tanpa sengaja terlepas akibat tubuhnya yang dalam keadaan lemah. Gelasnya pun terjatuh dan pecah membentur permukaan lantai. Sialan, kutuknya yang tak berdaya hanya untuk mengambil air minum itu saja. Dia tak bisa melakukannya. Terlihat pria muda itu yang meratapi keadaannya, sembari mengepalkan tangannya yang gemetaran, sembari berkata, "Jangan-jangan aku benar-benar tidak berguna sekarang." Lalu scene berpindah. Dijelaskan, dataran utara Shuan, di mana keahlian bela diri mendominasi dan yang kuat dihormati. Orang biasa yang ingin jadi kesatria harus membangkitkan meridian bela dirinya terlebih dahulu. Meridian bela diri merupakan seluruh sirkulasi dalam tubuh manusia yang mampu merasakan serta menyerap energi spiritual dan merupakan pondasi bagi para kesatria. Seorang kesatria mampu mengeluarkan energi spiritual ke setiap tubuh dan membuat mereka mampu membelah sungai dengan pedang, memanggil angin dan hujan, bahkan memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Penjelasan, energi spiritual merupakan bentuk energi yang terdapat di dunia ini yang bisa diserap oleh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Lalu memperlihatkan seorang pria muda yang tampan yang bernama Lu Hao yang membangkitkan 4 meridian saat sebulan yang lalu. Lu Hao adalah generasi baru murid terbaik klan Lu di kota Tiankui. Akan tetapi, saat dia tak sengaja melihat rekannya yang bernama Lu Xiaolen yang diam-diam berlaku tidak baik kepada seorang murid wanita, saat wanita itu meminta pertolongan, tanpa basa-basi, Lu Hao langsung turun tangan membantu wanita itu. Namun yang tak Lu Hao sangka, dia terjatuh dalam jebakan ketua klan Lu yang bernama Tian Yun. Ketua klan Lu, Tian Yun, merupakan kakek dari Xiaolin. Mereka melakukan itu karena iri dengan perkembangan Lu Hao dan mereka bekerja sama untuk menjebak Lu Hao. Wanita yang ingin Lu Hao selamatkan berkata, "Lu Hao menyerangku, lalu Lu Xiaolin datang menyelamatkanku. Bahkan Lu Hao mau membunuh Xiaolin." Setelah itu mereka menuduhnya menyerang anggota klan, dan mereka pun menghancurkan meridian Lu Hao. Lalu klan pun mengasingkan Lu Hao. Scene memperlihatkan keadaan Lu Hao saat ini. Dia berkata, "Aku kehilangan semua meridian bela diriku. Padahal di dunia ini kekuatanlah yang paling penting.
Apa aku masih memiliki tempat di dunia ini? Desah Lu Hao putus asa. Saat Lu Hao duduk di tempat tidurnya, dia menoleh sebuah surat yang ada di meja di samping tempat tidurnya. Terlihat isi tulisan di surat itu mengatakan 10 tahun di timur sungai. Saat itu, sisik-sisik emas berubah menjadi seekor naga. Aku kembali ke sekte pedang suan. Tenangkanlah dirimu. Tertanda Hua Daiye. Di saat aku terpuruk, Daiye lah satu-satunya orang yang memperdulikanku. Tak kusangka dia adalah murid dari sekte pedang suan. Yang terhormat, kalau kamu ingin membalas kebaikanku, hiduplah dengan tekad yang kuat. Ya, aku tak boleh menyerah. Aku harus bertindak. Kalau tidak, bagaimana aku bisa membalas Lu Xiaolin dan Tian Yuan? Mereka sudah menganggapku sebagai musuh. Demi keamananku, aku harus segera meninggalkan kota Tiankui. Terlihat di kota tersebut ada satu tempat yang dikenal sebagai toko senjata di kota Tiankui. Di dalam toko, kini terlihat Lu Hao yang sedang memegang sebuah pedang di tangannya, sembari masih bergumam. Tapi karena aku diasingkan, membeli pedang untuk bertahan hidup saja sudah merupakan hal mewah bagiku. Tanpa senjata, untuk bertahan hidup, meninggalkan kota bisa lebih berbahaya lagi. Lalu Lu Hao berkata pada penjaga toko, "Tuan, apa ada senjata yang lebih murah?" Lalu terlihat ada seseorang dengan pedang mewah di pinggangnya yang berkata, bukannya kau Lu Hao? Orang paling berbakat di kota Tiankui. Sudah sebulannya, kukira kau sudah mati." Lu Hao yang melihat orang tersebut terkejut. "Lu Xiaolin, tangkap dia," perintah Xiaolin pada dua orang di sampingnya. Dua orang itu dengan mudahnya menangkap Lu Hao tanpa perlawanan sama sekali. "Lu Hao, tak hanya menuduhku, kau juga berniat membunuh anggota klan," ucap Xiaolin yang membalikan fakta. "Berlututlah dan meminta maaflah sekarang, atau kubunuh kau," anjam Xiaolin pada Lu Hao dengan senyum jahat. Lu Hao yang mendengar itu hanya tersenyum dan berkata, "Memaksaku untuk berlutut atas tuduhan yang tak berdasar. Meski langit runtuh, aku tak sudi melakukannya." Mendengar apa yang Lu Hao katakan membuat Xiaolin sangat marah. "Kalau tak mau menurut, matilah." Lu Hao merasakan sakit saat tubuhnya menghantam lantai dan bergumam, sembari menahan sakit di sekujur tubuhnya. Xiaolin berada di tahap kedua, Qi Condensation. Dengan kondisiku yang tak memiliki kekuatan bela diri, aku takkan berkutik. Tampak seringai di wajah Xiaolin dan berkata, "Gerakan ini. Pertama, ku lumpuhkan dulu bagian bawah tubuhmu." Prak! Xiaolin menghantam tepat di bagian belakang tubuh Lu Hao. Serangan itu tampak menghancurkan tulang belakang Lu Hao. Lu Hao yang menahan sakit pun bergumam, "Aku tak bisa merasakan kakiku. Apa aku akan mati?" Namun kejadian tak terduga terjadi. Itu tepat pada bagian tulangnya yang hancur. Terlihat sebuah pancaran cahaya emas bersinar. Lalu setelahnya, aura spiritual yang berbentuk naga keluar dari cahaya itu. Lu Hao yang merasakan sesuatu, dia berkata, "Kakiku, kaki dan juga luka-lukaku sembuh." Lalu Lu Hao mengingat sesuatu kembali. "Aku ingat bahwa ayahku pernah bilang kalau klan Lu mungkin memiliki potensi membangkitkan darah naga suci, dan setelah bangkit, potensinya tak terukur.
Darah naga merupakan kekuatan spesial yang melampaui semua meridian bela diri. Syarat untuk membangkitkannya masih belum diketahui, tapi kekuatan luar biasa dari darah naga suci bisa membuat seorang kesatria mencapai puncaknya. Tak bisa ditandingi oleh seni bela diri meridian manapun. Jadi, apa aku benar-benar membangkitkan darah naga suci? Diperlihatkan lagi Xiaolin yang melancarkan serangan kembali. Seraya berkata, "Dengan tendangan ini aku akan membunuhmu." Swas, serangan itu dapat dihindari oleh Lu Hao. Lalu berkata, "Benarkah?" Di saat keterkejutannya, Xiaolin melihat Lu Hao yang mengambil pedang miliknya, merasakan ancaman kematian. Setelah Lu Hao mengambil pedang Xiaolin, dia melanjutkan seraya berkata, "Tapi selanjutnya, slash." Lu Hao menebas tepat ke arah tubuh Xiaolin yang tak bisa bereaksi sama sekali. Dengan senyum puas, Lu Hao berkata, sembari mengayunkan pedangnya lagi, "Aku akan menghajarmu sampai kau ingin mati."